Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 5. Setelah pandai besi itu pergi, biarpun kepergiannya itu tidak akan lama, tetap saja merupakan peluang yang tidak disia-siakan oleh Hok Boan dan Leng Chi. Mereka bersenda gurau dan bergumul dalam kamar, melampiaskan nafsu mereka yang tak kunjung padam dan tidak pernah mengenal kenyang itu. Di kota kecil itu, secara kebetulan saja Becoan bertemu dengan tukang obat yang sudah lama dikenalnya. Melihat Becoan, tukang obat itu tersenyum lebar menyeringai dan mengacungkan telunjuknya ke arah muka pandai besi itu sambil berkata, "Hem, orang Shibei. Engkau makin tua makin muda saja hatimu, ya." Becoan memandang tukang obat itu dengan alis berkerut. Lautung, apa maksudmu berkata demikian? Sudah lama tidak bertemu, sekarang sekali berjumpa kau mengatakan demikian. Apa maksudmu? Hahaha, pura-pura tidak tahu lagi. Dan masih berani menyuruh istrinya lagi yang membeli, tidak mau membeli sendiri, bahkan dengan dalih untuk mengobati orang sakit demam. Sakit demam? Hahaha, memang demannya orang yang berhati muda. Orang itu tertawa lagi, membuat Becoan makin penasaran. Lautung, jangan mempermainkan aku. Katakanlah, apa maksudmu? Istriku memang membeli obat penyakit demam, apakah dia membeli darimu? Kalau begitu mengapa? Memang dia membeli obat dariku, akan tetapi menurut resep itu, hahaha, sama sekali bukan obat untuk penyakit demam. Becoan teringat akan kata-kata istrinya ketika pulang dari membeli obat. Istrinya menyatakan bahwa penjual obat berkata tentang obat itu yang dianggapnya bukan obat penyakit demam panas akan tetapi tidak mau mengaku obat untuk apa. Lautung, kalau obat itu bukan untuk penyakit demam, lalu untuk apakah? Dengan mulut masih menyeringai Lautung menjawab. Benar-benar kau tidak tahu? Itu adalah obat perangsang, obat untuk membangkitkan gairah nafsu berahi, obat untuk orang-orang yang suka pelesir. Hahaha. Becoan menjadi bengong. Dia meninggalkan tukang obat yang masih tertawa-tawa itu dan biarpun dia melanjutkan pergi mencari tukang kayu dan memesan sarung pedang namun hati dan pikirannya tidak karuan. Obat perangsang? Untuk apa? Kui Hok Boan membeli obat perangsang? Akan tetapi, dia melihat sendiri betapa sastrawan muda itu memang sakit. Wajahnya yang pucat, keringatnya yang bercucuran, badannya yang panas. Tidak mungkin semua itu pura-pura belaka. Dan mungkin saja obat yang dianggap obat perangsang oleh tukang obat itu memang merupakan obat penyembuhnya. Dia tidak tahu tentang obat-obatan. Dia sendiri tidak pernah minum obat. Tubuhnya selalu sehat. Akan tetapi sikap istrinya. Mulailah kecurigaan dan kecemburuan menggerogoti hati dan pikirannya. Wajah istrinya kini selalu gembira, sepasang matanya bersinar-sinar. Anehnya, semenjak ada Kui Hok Boan, telah 6 malam ini istrinya tidak pernah mau didekatinya di waktu malam. Seperti orang murung dan lelah, akan tetapi kalau siang kelihatan demikian penuh semangat dan kegembiraan. Ada apakah yang terjadi dengan istrinya? Dan istrinya demikian tekun merawat Hok Boan, sampai-sampai pernah beberapa kali istrinya terlupa mengirim minuman kepadanya. Ketika tiba kembali ke rumahnya, Becoan datang bersama seorang anak laki-laki tanggung berusia 13 tahun. Dia mendapatkan Hok Boan dan istrinya duduk di serambi depan. Melihat tamunya itu kini sudah keluar dari kamar dan kelihatan wajahnya kemerahan dan sehat, Becoan tersenyum girang. Kiranya engkau sudah sembuh, Kui Xiaote, katanya dan dia mengerling ke arah istrinya yang juga kelihatan berseri gembira wajahnya, dengan riasan muka yang baru sehingga wajah yang manis itu kelihatan makin cantik karena makin putih oleh bedak, rambutnya licin sekali, tentu baru saja disisir rapi. Pakaiannya juga baru dan berbeda dengan malam tadi, agaknya istrinya baru saja berganti pakaian. Hal ini saja sudah aneh. Biasanya tidak demikian. Istrinya biasanya baru berganti pakaian di sore hari. Terima kasih, tuaku. Sudah banyak baik, hanya masih tinggal lemas dan masih perlu minum obat untuk beberapa hari ini. Apakah pedang itu sudah selesai, tuaku? Sudah. Tinggal memperhalus saja yang akan makan waktu 2 hari sambil membuatkan hiasan sarung pedang yang kubeli ini. Mudah-mudahan dalam 2 hari ini akan selesailah pesananmu, Xiaote. Terima kasih, tuaku. Engkau baik sekali, dan Toaso juga.
Siapakah anak ini dan mengapa kau ajak ke sini? Tiba-tiba Leng Chi bertanya sambil menuding kepada anak laki-laki itu. Dia adalah anak tetangga di sudut dusun, kumintai bantuan untuk mendorong puputan api agar pekerjaan lebih lancar, jawab Becoan singkat dan dia lalu mengajak anak itu masuk ke dalam bengkelnya. Tak lama kemudian terdengarlah dua orang itu sibuk bekerja di bengkel. Mengingat bahwa waktu berada di rumah itu tinggal 2 hari, Hok Boan dan Leng Chi makin menggila dalam hubungan perjinahan mereka. Agaknya mereka bersepakat untuk mempergunakan sisa waktu 2 hari itu untuk menikmati hubungan mereka sekenyang-kenyangnya dan sepuas-puasnya. Mereka seperti tidak mengenal lelah dan karena mereka mengandalkan pendengaran mereka untuk merasa yakin bahwa Becoan selalu sibuk dalam bengkelnya, maka mereka menjadi lengah dan lalai. Kini mereka berdua bermain cinta di dalam kamar tanpa mengunci daun pintu. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali Becoan telah bekerja di bengkelnya, dibantu oleh anak itu dan terdengarlah suara berdencingnya palu baja menghantam pedang di landasan, nyaring dan tinggi rendah berirama. Sementara itu, di dalam kamarnya, Hok Boan juga menyambut kedatangan Leng Chi yang kelihatan segar sehabis mandi. Begitu memasuki kamar pemuda itu, Leng Chi lari menghampiri dan menubruk pemuda itu, merangkul dan menangis. "Hai mengapa menangis, sayang?" Hok Boan memeluk dan membelai rambut halus itu, mencium air mata yang membasahi pipi. "Tiada pertemuan tanpa perpisahan, dan kita masih mempunyai waktu sehari ini. Kongcu, aku tidak tahan untuk berpisah darimu. Besok kau bawalah aku besertamu, Kongcu." Mana mungkin begitu, manis? Engkau adalah istri Betuako dan aku tidak sudi lagi menjadi istrinya. Setelah aku menjadi milikmu, setelah aku menyerahkan diri lahir batin kepadamu, bagaimana aku dapat didekatinya, Kongcu? Kau memang manis. Aku sungguh sayang padamu, Leng Chi. Kongcu, kau kasihanilah aku, bawalah aku besok. PS, bagaimana besok sajalah. Leng Chi memang tidak dapat banyak cakap lagi karena dia sudah terbuai oleh belayan pemuda itu yang menariknya ke bawah selimut. Di luar terdengar suara berdencing yang berirama dan dua orang ini, yang sudah lupa segala, membiarkan saja pintu setengah terbuka. Yang berada dalam kamar sudah tenggelam lagi dalam lautan nafsu yang bergelora. Bunyi suara berdencing yang berirama masih terdengar di luar kamar ketika Leng Chi rebah terlentang, kepalanya berbantalkan lengan kekasihnya yang membelai-belai rambutnya yang sudah terlepas dari sanggulnya. Kongcu. Kalau kau tidak mau membawaku, aku akan hidup seperti dalam neraka. Ah, jangan kau berkata demikian. Suamimu amat mencintaimu, Leng Chi. Akan tetapi aku tidak cinta padanya. Bukankah engkau sudah setahun lebih menjadi istrinya dan bukankah engkau menjadi istrinya secara sukarela? Ya, akan tetapi setelah bertemu denganmu. Kau memang manis. Hok Boan membalikkan tubuh wanita itu dan menarik mukanya, lalu mencium mukanya. Mereka tidak tahu bahwa pada saat itu, Becoan telah berdiri di pintu dengan pedang di tangan. Memang pandai besi ini sengaja menyuruh anak yang membantunya untuk membuat tapal kaki kuda dan karena itulah maka suara berdencing berirama itu masih terdengar terus. Akan tetapi dia sendiri meninggalkan bengkel, membawa pedang yang sudah jadi itu untuk diperlihatkan kepada Kui Hok Boan, juga sekalian ingin melihat apakah istrinya tidak melakukan sesuatu yang tidak selayaknya. Dapat dibayangkan betapa kaget, heran, marah dan malunya ketika dia melihat istrinya sedang berciuman dengan pemuda itu dalam keadaan setengah telanjang. "Jahanam busuk kau orang Shikui," bentaknya dengan kemarahan yang berkobar-kobar. Leng Chi dan Hok Boan terkejut setengah mati dan mereka sudah bangkit duduk. Leng Chi menjadi pucat sekali wajahnya dan dia menggigil, lalu mencoba untuk menyembunyikan tubuhnya di balik punggung kekasihnya yang duduk dengan mata terbelalak memandang pandai besi yang telah berdiri di depan pembaringan itu. Telinganya masih jelas mendengar suara dencing berirama di luar kamar dan tahulah pemuda ini bahwa yang memukul-mukulkan palunya itu adalah anak yang membantu pandai besi itu. Betapa bodohnya! Mengapa dia tidak membedakan suara pukulan yang jauh lebih lemah itu? Sejenak Becoan terheran-heran melihat sikap sastrawan muda itu. Demikian tenangnya. Sama sekali tidak kelihatan takut, bahkan kini tersenyum. Kemarahannya memuncak karena kini terbayanglah olehnya betapa sastrawan muda ini sejak datangnya, sejak sakit, itu tentu telah berzina dan bermain gila dengan istrinya. Pantas saja sejak pemuda ini menginap di rumahnya, istrinya tidak pernah mau melayaninya. Kiranya di waktu siangnya,
dari pagi sampai petang, selagi dia bekerja setengah mati mengerjakan pedang pesanan sastrawan ini, istrinya berzina di dalam kamar ini dengan tamunya itu. Dan dia sudah menganggap tamunya sebagai keluarga sendiri. Berdebah, engkau layak mampus, bentaknya dan tiba-tiba Becoan menubruk ke depan menusukkan pedang yang selama sepekan ini digemblengnya itu ke arah dada Hokboan. Akan tetapi, gerakan yang amat cepat dan kuat itu dihadapi oleh Hokboan seolah-olah tidak pernah ada bahaya yang mengancam dirinya. Setelah ujung pedang meluncur dekat, tiba-tiba dia meloncat turun dari atas pembaringan seperti seekor burung terbang saja ringannya. Cerap! Aiih! Oh, tidak! Becoan berseru kaget, matanya terbelalak memandang kepada istrinya yang menjerit. Pedangnya yang tadi ditusukkan ke arah dada Hokboan, kini amblas menusuk dada istrinya sendiri, tepat di ulu hati, di antara dua buah bukit dada membusung itu. Kemarahannya makin meluap terhadap Hokboan. Dia mencabut pedangnya, darah muncrat dari dada Lengci dan nyonya muda ini terjengkang terlentang di atas pembaringan, darahnya muncrat-muncrat menodai tilam kasur yang selama beberapa hari ini telah dinodai oleh persinaannya dan kaki tangannya berkelojotan, matanya terbelalak seperti orang kaget dan takut. Keparat kau! Jahanam kau! Becoan memaki-maki dan membalik, menghadapi Hokboan yang sudah membereskan pakaiannya dengan sikap tenang saja. Sudahlah, Betuako, engkau telah membunuh istrimu. Sudah saja dan serahkan pedang itu kepadaku. Aku akan pergi dari sini sekarang juga. Sikap tenang dan kata-kata Hokboan membuat Becoan makin memuncak kemarahannya. Dia masih belum menduga bahwa tamunya ini memiliki kepandaian silat yang jauh lebih tinggi daripada kepandaiannya sendiri. Bangsat hina Kui Hokboan. Aku telah menerimamu sebagai keluarga sendiri. Aku telah bersusah payah membuatkan pedang pesananmu, akan tetapi engkau menggoda istriku. Nah, pedang ini akan merobek-robek perutmu, dan aku akan mencincang hancur lebur tubuhmu yang kotor dan hina. Becoan kini menerjang dan pedang itu menyambar-nyambar. Namun, dengan tenang Hokboan mengelak ke kanan-kiri, kemudian selimut yang tadi dibawanya ketika dia meloncat itu menyambar ke depan, menutupi kepala tuan rumah. Wutut prak. Tubuh Becoan terpelanting dan pedang itu sudah dirampas oleh tangan Hokboan. Sastrawan muda ini lalu meninggalkan kamar itu, tidak memperdulikan lagi tubuh Becoan yang kepalanya tertutup selimut dan perlahan-lahan selimut itu menjadi merah oleh darah dari kepala pandai besi itu yang retak-retak oleh pukulan tangan Hokboan yang ampuh. Tanpa melihat pun sastrawan muda ini maklum bahwa tamparannya tadi telah merenggut nyawa orang. Dengan tenang, Hokboan mengumpulkan pakaiannya dan tak lama kemudian sudah membalapkan kudanya keluar dari dusun itu. Anak kecil pembantu Becoan yang menanti kembalinya majikannya, kini menjadi tidak sabar karena dia harus menanyakan sesuatu mengenai tapal kaki kuda yang dibuatnya. Dia memasuki rumah dan mencari-cari Becoan. Ketika dia menjenguk ke dalam kamar yang pintunya terbuka itu, dia terbelalak, mukanya pucat sekali dan tubuhnya menggigil. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Nyonya majikannya menggeletak terlentang dengan tubuh bagian atas telanjang sama sekali, mandi darah dan tak bergerak lagi dengan mata terbelalak menakutkan, sedangkan majikannya terbujur di atas lantai, kepalanya tertutup selimut dan selimut itu penuh darah pula. Anak itu menjerit dan lari keluar, jatuh bangun dan sebentar saja, dusun Pekuacung menjadi gempar. Semua orang menduga bahwa Becoan dan istrinya tentu terbunuh oleh tamunya seperti yang dituturkan oleh anak pembantu pandai besi itu, akan tetapi karena sejak datang ke dusun itu Hokboan tidak pernah keluar pintu dan selalu mengeram diri saja di kamarnya bersama Lengci, maka tidak ada orang yang pernah melihatnya atau mengenalnya. Sesungguhnya munculnya Kui Hokboan di pegunungan Hingansan bukanlah semata-mata karena dia ingin memesan pedang, melainkan ada hal lain yang lebih penting baginya. Dia telah mendengar berita di dunia Kang Ou bahwa di utara, di kaki pegunungan Hingansan, terdapat dua tempat yang amat terkenal dan amat menyeramkan. Dua tempat itu adalah Padang Bangkai dan Lembah Naga. Menurut berita yang seperti dongeng itu, di kedua tempat ini tersimpan harta pusaka yang tak ternilai harganya. Bahkan kabarnya, di dalam sebuah istana kuno di Lembah Naga, terdapat barang-barang berharga peninggalan Raja Sabutai. Berita inilah yang menarik hati Kui Hokboan dan ketika dia tiba di dusun Pekuacung, dia teringat akan nama Becoan ahli pembuat pedang, maka dia singgah di situ dan memesan pedang sebelum dia mencari dua tempat yang amat menarik hatinya itu.
Berita itu datang dari para prajurit yang pernah menyerbu lembah naga bersama para pendekar sakti, baca cerita Dewi Mauk. Akan tetapi tidak ada orang Kang Ou yang berani mencoba untuk mengunjungi tempat-tempat itu. Pertama karena memang tempat itu berada amat jauh dari tembok besar, kedua karena mereka tidak percaya akan berita itu dan ketiga karena mereka tahu bahwa tempat-tempat itu amat berbahaya sehingga tidak sepadanlah menempuh bahaya yang amat besar itu untuk mencari sesuatu yang masih belum tentu kebenarannya. Akan tetapi Kui Hok Boan adalah seorang petualang yang hidup malang melintang seorang diri saja di dunia ini. Dan terutama sekali kesenangannya akan wanita membuat dia senang saja berada dimanapun, karena dimanapun dia mengharapkan untuk bertemu dengan wanita yang berkenan di hatinya. Dan ternyata benar, di Pekuacung dia bertemu dengan Leng Chi yang membuatnya cukup merasa senang dan puas. Istana Lembah Naga sesungguhnya adalah bekas markas besar yang dijadikan tempat tinggal oleh Raja Sabutai pada belasan atau puluhan tahun yang lalu. Kemudian markas atau benteng itu oleh Raja Sabutai dirombak menjadi istana dan diberikan kepada dua orang gurunya, yaitu kakek dan nenek iblis yang berjuluk Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Lembah itu berada di kaki pegunungan Hing Ansan, tepat di tepi sungai Lo Anho yang menikung di situ kemudian diikuti oleh tikungan-tikungan kecil. Dilihat dari atas, Bukit Hing Ansan, lembah itu kelihatan seperti seekor naga yang tubuhnya berliku-liku. Karena inilah maka lembah itu dinamakan orang lembah naga. Karena lembah ini berada di luar tembok besar, di daerah Mongol yang berbahaya, penuh dengan pegunungan tinggi dan luas, hutan-hutan yang lebat dan padang-padang rumput yang seperti lautan tidak bertepi, diselingi gurun-gurun pasir yang tandus, maka daerah ini merupakan daerah terasing karena jarang ada orang berani mengunjunginya, bahkan mendekatinya. Jalan menuju ke Lembah Naga hanya ada satu, yaitu dari selatan, karena mendatanginya melalui arah lain tidaklah mungkin mengingat bahwa lembah itu terkurung oleh jurang-jurang yang luar biasa dalamnya. Dari selatan ini pun bukanlah merupakan jalan yang mudah. Sama sekali tidak. Hanya jalan dari selatan ini saja kelihatannya mungkin dilalui manusia, sungguh pun dalam kenyataannya, jalan yang kelihatan mudah ini penuh dengan ancaman bahaya maut yang mengerikan. Mengapa demikian? Karena jalan melalui selatan ini berarti melalui padang bangkai. Dari namanya yang menyeramkan itu saja sudah dapat diduga bahwa daerah itu amat berbahaya. Dan memang benarlah. Padang rumput yang luas itu demikian aneh keadaannya, sehingga banyak binatang yang terjebak dan mati di sekitar tempat itu, hanya tinggal tulang-tulangnya saja yang nampak dan karena seringnya orang melihat bangkai binatang, kadang-kadang juga manusia yang melakukan perjalanan lewat di tempat itu dan tersesat kemudian menjadi korban pula. Bangkai-bangkai dan mayat berserakan di sekitar padang rumput, maka tempat itu dinamakan padang bangkai. Memang berbahaya sekali daerah padang bangkai ini. Banyak sekali tempat-tempat yang kelihatan indah menyenangkan, kiranya menyembunyikan tangan maut yang amat kejam. Ada bagian yang kelihatannya seperti padang rumput biasa saja, dengan rumput-rumputnya yang hijau segar seperti beludru, akan tetapi bagi mereka yang sudah mengenal daerah ini, bagian yang rumputnya hijau segar tanpa mengenal musim itu, baik musim panas maupun di musim semi tetap hijau segar itu merupakan tempat maut yang mengerikan. Salah sangka membuat banyak manusia maupun binatang yang kebetulan lewat, terperosok ke tempat ini dan sekali kaki mereka terjeblos, sukar untuk menyelamatkan diri karena rumput hijau segar itu seolah-olah merupakan umpan atau perangkap yang kalau diinjak ternyata bawahnya merupakan lumpur lembut yang dapat menyedot apa saja dengan kekuatan yang tidak terukur besarnya. Lumpur lembut itu amat dalam dan sekali kaki menginjak, sukarlah ditarik kembali sampai akhirnya orang atau binatang yang terjebak itu ditelan habis ke dasarnya. Ada pula yang sebelum tertelan habis, dapat berpegang kepada rumput-rumput dan biarpun mereka itu tetap dapat mempertahankan sehingga tubuh atas mereka berada di luar, tetap saja orang atau binatang itu mati dengan separuh tubuh masih di luar. Apa yang terjadi? Tubuh bawah yang terhisap lumpur itu sebentar saja akan habis dihisap darahnya dan digerogoti dagingnya oleh binatang-binatang kecil semacam lintah dan lain-lain binatang yang hidup di dalam lumpur itu. Ada pula terdapat bagian yang rumputnya berwarna aneh, berwarna kebiruan dan ternyata bahwa rumput di bagian ini mengandung racun yang amat berbahaya. Sekali saja kaki atau bagian tubuh lain yang terluka terkena getah rumput ini, orangnya atau binatangnya tentu akan roboh dan tewas.
Juga terdapat bagian yang rumputnya merupakan ilalang setinggi orang dewasa dan yang dapat menyesatkan karena luasnya dan karena lorong di antara ilalang tinggi ini berliku-liku, bercabang-cabang dan bentuknya sama semua, yaitu lorong setapak yang di kanan kirinya diapit-apit oleh ilalang tinggi. Orang dapat tersesat dan sampai berhari-hari tidak mampu keluar dari tempat ini. Tentu saja tempat ini amat berbahaya, belum lagi diingat akan banyaknya binatang-binatang buas yang menghuni tempat ini, bersembunyi di dalam rumpun ilalang yang tinggi lebar itu. Dan di tengah-tengah perjalanan antara tempat-tempat berbahaya itu dengan lembah naga, terdapat sebuah dusun kecil yang dikelilingi air sungai. Air yang mengelilingi dusun ini sengaja dibuat Raja Sabutai dahulu, karena tempat ini merupakan semacam pintu gerbang maut untuk menghalangi musuh yang hendak menyerbu lembah naga. Air yang mengelilingi dusun itu dialirkan dari sungai Luanho sehingga siapapun juga yang hendak pergi ke lembah naga tentu akan terhalang dan harus lebih dulu menyeberangi sungai itu dengan jembatan yang terdapat di situ, jembatan satu-satunya yang menghubungkan orang ke dusun kecil itu, kemudian menyeberangi lagi melalui jembatan kecil di belakang dusun. Jalan lain menuju ke lembah naga tidak ada lagi. Karena kalau orang tidak mau melewati dusun itu, dia harus mengambil jalan melalui padang rumput hijau berlumpur di bawahnya yang berada di sebelah kiri dusun, atau melalui padang rumput beracun yang berada di sebelah kanan dusun. Melanjutkan perjalanan dengan perahu pun tidak mungkin, karena selain tidak nampak sebuah pun perahu di situ, juga andai kata ada orang membuat perahu dan menggunakannya untuk mengelilingi dusun, sebelum tiba di tempat tujuan tentu perahunya sudah akan digulingkan oleh mereka yang menjadi penghuni dusun itu. Beberapa tahun yang lalu, ketika Pekhiat Moko dan Hekhiat Moli masih tinggal di Istana Lembah Naga, padang bangkai menjadi tempat tinggal suami istri golongan sesat yang terkenal dan berilmu tinggi, yaitu Angbin Siukwi dan istrinya Choatok Sianli. Akan tetapi, kurang lebih 3 tahun yang lalu, ketika rombongan pendekar sakti menyerbu Lembah Naga, suami istri ini bersama semua anak buah mereka telah terbasmi habis, dan seperti juga Lembah Naga. Maka padang bangkai juga menjadi tempat kosong yang menyeramkan sekali. Akan tetapi, semenjak kepala perampok Choalok yang berjuluk Sinjio, Tombak Sakti, dan anak buahnya menjadi penghuni padang bangkai, tempat itu mulai terawat lagi, akan tetapi kini menjadi makin menyeramkan karena selain keadaan yang berbahaya dari tempat itu masih ditambah lagi ancaman bahaya yang datang dari para perampok itu sendiri. Seperti telah diceritakan di bagian depan, ada anak buah perampok yang berani mencoba untuk menyerbu istana Lembah Naga dengan akibat yang mencelakakan mereka karena 5 orang telah tewas di tangan Liong Sikui, penghuni dan juga majikan yang baru dari istana Lembah Naga. Kemudian Sinjio Choalok sendiri yang memimpin anak buahnya menyerbu, akan tetapi dia pun ditundukkan oleh Liong Sikui sehingga dia takluk dan menganggap wanita itu sebagai seorang yang patut dihormati. Demikianlah. Choalok hidup di padang bangkai bersama anak buahnya yang berjumlah kurang lebih 30 orang. Tentu saja mereka tidak dapat mengharapkan hasil di tempat seperti itu, dan mereka tidak pula mau mengganggu para penduduk Hing Ansan, karena selain hal ini amat berbahaya, juga penduduk dusun-dusun itu adalah petani-petani yang miskin. Bahkan mereka tidak berani mengganggu penduduk dusun-dusun yang lebih makmur seperti dusun Pekhuacung dan lain-lain, karena mereka tahu bahwa di tempat-tempat itu terdapat banyak orang pandai, dan mereka tidak mau memancing kemarahan Raja Sabutai yang mempunyai pengaruh besar di sekitar tempat itu. Maka, para perampok ini hanya mencari nafkah dengan cara merampok para pedagang yang lewat di dekat tembok besar di perbatasan, atau di hutan-hutan yang dilewati oleh para pedagang yang keluar masuk daerah Provinsi Liaoning. Jadi, padang bangkai itu hanya dijadikan sarang atau tempat sembunyi mereka saja. Selama tinggal di padang bangkai, para perampok itu belum pernah melihat ada orang berani mendatangi sarang mereka. Apalagi mendatangi dusun yang mereka jadikan sarang itu, bahkan di sekitar daerah padang bangkai itu tidak pernah nampak seorang pun manusia kecuali mereka sendiri. Daerah itu memang merupakan daerah seram yang ditakuti, dan hal ini membuat para perampok itu merasa aman. Akan tetapi pada suatu hari, pagi-pagi ketika matahari mulai menyinari bumi dengan cahaya keemasan, nampak seorang penunggang kuda datang dari selatan. Ketika tiba di depan padang rumput yang luas itu, si penunggang kuda menghentikan kudanya dan memandang ke depan dengan penuh perhatian. Inilah agaknya yang dinamakan padang bangkai, katanya seorang diri dan dia lalu turun dari atas kuda. Dibiarkan kudanya itu makan rumput di bawah pohon dan dia sendiri lalu meloncat naik ke atas pohon itu, mengintai jauh ke depan. Bukan main luasnya, kata orang itu dan dia meloncat turun lagi,
mengambil tempat air dari sela kuda dan sambil duduk di atas rumput, dia minum beberapa teguk air, menyimpan kembali tempat air dan mengusap peluhnya di leher dan dahi dengan ujung lengan bajunya yang lebar. Orang ini bukan lain Kui Hok Boan. Setelah dia melarikan diri dari dusun Pek Huacung di mana dia meninggalkan mayat Becoan dan istrinya di kamar rumah mereka, pemuda sastrawan ini membalapkan kudanya, meninggalkan dusun itu dan langsung dia menuju ke lembah naga di kaki pegunungan Hing An San. Sebelum dia menuju ke utara, dia memang telah menyelidiki dan mempelajari keadaan lembah naga yang didengarnya dari penuturan beberapa orang anggota pasukan tentara kerajaan yang pernah melakukan penyerbuan ke lembah naga, baca cerita Dewi Mauk. Dari para anggota pasukan ini dia mendengar gambaran yang cukup jelas tentang padang bangkai dan lembah naga serta tempat-tempat yang berbahaya di sekitar padang bangkai. Dia tidak mau tergesa-gesa dan tidak mau bertindak ceroboh. Hok Boan adalah seorang yang selalu berhati-hati dan cerdik sekali. Dari atas pohon tadi dia mendapat kenyataan bahwa dia telah melalui jalan yang benar seperti yang digambarkan oleh anggota pasukan yang pernah datang ke tempat ini. Memang mengerikan keadaannya. Dari atas pohon nampak sinar matahari menimpa padang rumput yang luas dan terdapat bermacam-macam warna di sepanjang padang yang luas itu. Ada lorong kecil menuju ke selatan. Lorong itu tidak berbahaya. Akan tetapi setelah lorong itu berhenti dan habis, tempat itu disambung dengan padang-padang rumput yang hanya mempunyai lorong-lorong setapak. Itulah tempat-tempat yang berbahaya dan jangan sembarangan memasuki lorong setapak ini tanpa lebih dulu mengetahui keadaannya. Demikian antara lain penuturan anggota pasukan kerajaan itu. Setelah membiarkan kudanya makan rumput dan beristirahat, Hok Boan lalu meloncat naik lagi ke atas punggung kudanya dan menjalankan kudanya melewati lorong kecil yang menuju ke selatan itu. Matanya selalu awas memandang ke kanan kiri yang mulai penuh dengan rumpun ilalang, juga dia awas melihat ke depan, siap menghadapi bahaya yang mungkin datang dari manapun, sungguh pun tempat itu amat sunyi dan agaknya merupakan tempat yang aman. Ketika matahari telah naik tinggi, tibalah dia di ujung jalan kecil itu. Di depannya kini terbentang luas rumput hijau, diselang-seling dengan rumput-rumput yang lain warnanya, ada yang merah, ada yang kebiruan dengan bentuk yang aneh-aneh. Hok Boan tidak turun dari kudanya, akan tetapi dengan hati ngeri dia memandang ke arah rumput-rumput hijau segar itu. Dia mendengar penuturan anggota pasukan itu bahwa di bawah rumput hijau segar ini bersembunyi tangan maut berupa lumpur yang dapat menghisap dan yang di dalamnya menanti binatang-binatang kecil yang suka menghisap darah dan menggerogoti daging. Mengerikan. Akan tetapi, melihat rumput-rumput hijau segar itu, sukar untuk dapat mempercaya cerita itu. Lebih baik menempuh bahaya diserang ular dan binatang buas, pikirnya. Dia mendengar bahwa ilalang kuning di sebelah kiri, di mana terdapat pula jalan setapak, akan membawa orang ke padang ilalang yang tingginya seperti manusia dewasa di mana terdapat banyak ular dan binatang lain. Tadi Hok Boan telah mematahkan cabang pohon dan kini tangannya sudah memegang sebatang tongkat panjang seperti toya, kemudian dia menggerakkan kudanya memasuki lorong setapak di antara rumput-rumput kuning itu. Kudanya bergerak perlahan memasuki lorong itu dan benar saja. Makin lama lorong itu makin menurun agaknya karena rumput-rumput itu menjadi makin tinggi, ataukah rumput ilalang yang tumbuh di kanan kiri sudah setinggi paha kudanya. Kuda yang ditunggangi Hok Boan maju terus. Tiba-tiba kuda itu berhenti melangkah, lalu meringkik keras dan mengangkat kedua kaki depan ke atas, terdengar bunyi berkeresekan disusul oleh suara salak anjing dari jauh. Hok Boan terkejut, akan tetapi dia sudah siap dengan tongkatnya. Tak lama kemudian, muncullah 8 ekor anjing liar yang menyerang dari depan, kanan dan kiri. Akan tetapi, Hok Boan sudah siap dengan tongkatnya dan beberapa kali tongkatnya bergerak memukul. Setiap gerakannya tentu meremukkan kepala seekor anjing sehingga tak lama kemudian, bangkai 8 anjing liar itu berserakan di tempat itu. Akan tetapi kuda itu menggigil, agaknya ketakutan. Ketika Hok Boan memaksanya untuk maju, kuda itu meringkik dan maju perlahan-lahan. Kini mereka tiba di lorong setapak yang memisahkan antara rumput ilalang tinggi dan rumput hijau segar yang berada sebelah kiri. Hok Boan menjaga benar-benar agar kudanya tidak makan rumput itu atau menginjak bagian kiri. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis dan berkeresekan. Ilalang itu bergoyang-goyang dan kudanya kini makin ketakutan, meringkik-ringkik ganas, mendengus-dengus. Kembali Hok Boan mempersiapkan tongkatnya dan ketika dia melihat munculnya ular-ular yang datang menyerang,
dia memutar tongkatnya itu, memukul remuk kepala beberapa ekor ular yang datang dekat. Akan tetapi, kuda itu menjadi ketakutan, tiba-tiba meringkik dan meloncat ke kiri, jauh sekali, ke arah padang rumput hijau. Bres! Begitu 4 buah kaki kuda itu tiba di atas tanah berumput hijau, seketika kaki itu amblas ke bawah sampai seperut kuda. Hok Boan terkejut bukan main, namun dia memang cerdik. Dia tidak menjadi gugup dan masih ingat untuk tidak meloncat turun. Tahulah dia bahwa kudanya telah terperosok ke dalam lumpur maut yang menghisap dari bawah. Kuda itu tidak akan dapat tertolong lagi. Maka dia lalu menggunakan kuda itu sebagai batu loncatan, meloncat ke kanan dan tiba di lorong setapak tadi. Dia mendengar kudanya meringkik-ringkik dan mendengus-dengus. Ketika dia menoleh dan memandang, bulu tengkuknya meremang. Mengerikan sekali memang. Kuda itu tenggelam makin dalam, kini tubuhnya sudah tenggelam semua, tinggal leher dan kepalanya, matanya terbelalak, hidungnya mendengus-dengus, mulutnya berbusa. Bagian tubuh yang tinggal ini pun tidak lama karena leher dan kepalanya segera terbenam pula dan tidak nampak lagi bekas-bekasnya. Rumput hijau itu sudah menjadi rata kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hok Boan menjadi marah sekali. Dengan menggunakan pedangnya dan batu yang terdapat di situ, dia membuat api dan membakar padang ilalang yang penuh dengan ular-ular tadi. Api berkobar dan menjalar, membakar seluruh padang ilalang itu. Hok Boan sendiri menjauh, kembali ke tempat tadi karena dia merasa terlalu berbahaya untuk melanjutkan perjalanan. Biar tempat berbahaya itu habis terbakar lebih dulu sebelum dia melanjutkan perjalanan, pikirnya. Untung ketika dia meloncat dari atas kudanya tadi, dia tidak lupa untuk menyambar bungkusannya yang terisi pakaian dan bekal makanan. Kini, dia duduk memandang padang ilalang yang terbakar itu sambil menggerogoti roti kering. Benar juga penuturan anggota pasukan kerajaan itu. Melakukan perjalanan menuju ke lembah naga akan melalui tempat-tempat berbahaya dan sampai berhari-hari tidak akan bertemu dengan dusun, maka sebaiknya membawa bekal makanan. Kalau dia tidak membawa bekal roti kering, dia bisa kelaparan. Kebakaran di padang bangkai itu hebat sekali. Padang ilalang itu penuh dengan ilalang kering dan sudah berbulan-bulan ini tidak turun hujan, maka tentu saja api yang mengamuk itu memperoleh bahan bakar secukupnya sehingga api berkobar-kobar membasmi seluruh padang ilalang itu selama sehari semalam. Pada hari kedua, setelah api kehabisan makanan dan mulai padam, meninggalkan puing, abu dan asap, muncullah serombongan orang dari padang bangkai, memeriksa keluar dan sampai di tempat yang kebakaran itu. Mereka ini adalah Sinjio Coalok bersama 30 orang anak buahnya. Ketika api sedang mengamuk, mereka ini tidak dapat berbuat apa-apa, hanya menonton saja ketika api mengamuk hebat, merubah padang ilalang itu menjadi lautan api. Akan tetapi setelah api mulai padam, mereka lalu keluar dari sarang mereka untuk mengadakan pemeriksaan dan untuk menyelidiki apa yang menyebabkan kebakaran itu karena sepanjang pengetahuan mereka, tidak pernah ada orang berani mendekati daerah padang bangkai, apalagi melakukan pembakaran. Akan tetapi sekali ini mereka keliru dan memandang dengan penuh keheranan ketika mereka melihat seorang laki-laki muda berpakaian sastrawan duduk melenggut di bawah pohon. Melihat ada seorang asing di daerah ini, mereka bukan hanya merasa heran, akan tetapi juga curiga sekali. Andai kata bukan orang ini yang melakukan pembakaran, tentu orang ini melihat siapa yang melakukannya, maka atas isyarat tangan kepala perampok itu, gerombolan ini lalu menghampiri pohon di mana laki-laki itu duduk di bawahnya dan mengurung pohon itu. Laki-laki itu adalah Kui Hok Boan. Tentu saja dia tahu ketika ada segerombolan orang kasar itu muncul dari padang bangkai. Mula-mula dia merasa heran bukan main, juga terkejut karena menurut keterangan yang diperolehnya dari anggota pasukan kota raja itu, bahwa padang bangkai maupun lembah naga kini merupakan tempat berbahaya yang kosong karena penghuninya telah dibasmi oleh para pendekar yang memimpin pasukan kerajaan. Bagaimana kini tahu-tahu muncul segerombolan orang itu? Dari gerak-gerik mereka, Kui Hok Boan, yang sudah banyak pengalamannya di dunia Kang Ou itu sudah dapat menduga bahwa mereka adalah gerombolan penjahat, setidaknya orang-orang yang kasar, yang hanya mengandalkan tenaga dan kekerasan untuk memaksakan kemauan dan keinginan mereka kepada orang-orang lain. Dan melihat laki-laki berusia 40-an tahun yang memegang sebatang tombak panjang itu, yang berjalan di muka dan memberi isyarat dengan tangan, dia dapat menduga pula bahwa laki-laki itu tentulah yang menjadi kepala dari gerombolan itu. Hok Boan bersikap tenang saja, malah ketika mereka melihatnya dan menghampiri dari jauh, dia sudah duduk melenggut di bawah pohon, seolah-olah tidak melihat kedatangan mereka.
Akan tetapi tentu saja seluruh urat syaraf di tubuhnya telah siap siaga. Pedangnya dia sembunyikan di bawah buntalan pakaian sedangkan tongkat ranting pohon itu menggeletak di dekatnya. Sungguh aneh, di tempat seperti ini ada seorang sastrawan kesasar, kata Coalok sambil meraba dagunya. Hai, kutu buku, bangunlah. Akan tetapi Hokboan masih pura-pura tidur. Dia ingin melihat apa yang akan diperbuat oleh orang-orang ini sehingga dari perbuatan mereka, dia sudah dapat menilai orang-orang macam apa adanya mereka. Ketika melihat bahwa sastrawan muda itu masih enak saja melenggut, seorang anak buah perampok menjadi penasaran dan menghampiri, memegang pundak Hokboan dan mengguncangnya dengan kasar dan kuat-kuat. Tubuh Hokboan tergoncang-goncang keras. Babi malas. Tayong kami menegurmu. Bangun. Kui Hokboan gelagapan, menggosok-gosok matanya, lalu bangkit duduk. Di depannya berdiri Coalok yang bermuka kekuning-kuningan dan yang memegang tombak panjang. Tombak itu dipegang dengan tangan dan berdiri di depannya. Sikap kepala perampok ini tidaklah begitu kasar dan buas, tidak seperti 30 orang anak buahnya yang memandang dengan mulut menyeringai dan sinar mata buas. Siapakah kalian? Dari mana kalian datang? Hokboan bertanya dan bangkit berdiri tanpa mengambil buntalan, pedangnya maupun kayu ranting itu. Melihat sikap orang muda itu, Shinjio Coalok yang mengira bahwa pemuda itu tentu seorang sastrawan yang suka melancong dan kesasar di tempat itu, bersikap lunak dan berkata, Orang muda, apakah engkau tidak tahu bahwa engkau berada di daerah Padang Bangkai? Hokboan pura-pura terkejut. Padang Bangkai? Betapa menyeramkan nama itu. Hahaha, dan engkau akan menjadi bangkai pula di sini, kutu busuk, terdengar seorang anak buah perampok mengejek dan terdengar suara ketawa di sana-sini. Orang muda, ketahuilah bahwa kami adalah penghuni-penghuni Padang Bangkai. Engkau telah memasuki wilayah kekuasaan kami. Siapakah engkau? Coalok bertanya. Namaku adalah Kui Hokboan. Bagaimana engkau bisa datang ke tempat ini? Bagaimana? Dengan berkuda, melalui padang ilalang itu. Akan tetapi segerombolan anjing liar menyerangku dan untung aku dapat mengusir mereka. Ketika segerombolan ular datang menyerang, kudaku terkejut dan meloncat ke padang rumput hijau, terbenam dan tewas. Aku mendongkol sekali dan kubakar padang ilalang itu. Setan alas! Keparat jahanam! Jadi kutu buku ini yang membakarnya. 30 orang itu sudah mengepung dengan sikap mengancam, akan tetapi Coalok mengangkat tangan kiri ke atas dan mengisyaratkan anak buahnya untuk mundur. Dia melihat sesuatu yang aneh dan mengherankan. Bagaimana sastrawan muda yang kelihatan lemah ini mampu mengusir gerombolan anjing liar yang amat galak dan buas itu? Dan setelah kudanya terbenam ke dalam lumpur maut, bagaimana sastrawan ini masih mampu menyelamatkan diri? Tentu orang ini bukanlah seorang sastrawan biasa yang lemah. Kui Hokboan, engkau telah lancang tangan membakar padang ilalang. Apa maksudmu datang ke sini? Coalok membentak lagi. Aku membakar padang ilalang itu karena padang itu membikin buruk tempat ini, membuat tempat ini merupakan tempat yang tersembunyi dan terputus dari dunia luar. Dan maksud kedatanganku ke sini? Aku hendak pergi ke Padang Bangkai dan Lembah Naga. Sejenak suasana menjadi sunyi ketika pemuda ini menjawab seperti itu, lalu menjadi berisik karena anak buah perampok saling bicara sendiri. Akhirnya Coalok mengangkat tangan menyuruh mereka diam. Dia memandang kepada pemuda sastrawan itu penuh perhatian, lalu berkata, suaranya mengandung kemarahan. Orang muda Shikui, jangan kau main-main. Padang Bangkai adalah daerah kekuasaan kami. Seorang pun tidak boleh memasukinya, dan Lembah Naga adalah daerah terlarang bagi siapapun juga. Katakan, apa sebetulnya kehendakmu? Kini Hokboan tersenyum lebar dan memandang kepala perampok itu. Engkau masih belum tahu? Aku datang untuk menaklukkan Padang Bangkai dan Lembah Naga. Terdengar suara ketawa bergelak ketika para perampok mendengar jawaban ini. Bahkan Coalok sendiri tersenyum masam. Orang muda, agaknya engkau telah menjadi gila, katanya. Taiong, serahkan kepadaku untuk menyembelih anjing ini yang telah berani membakar padang ilalang, kata seorang anggota perampok yang bertubuh tinggi besar dan bermuka brewok sehingga nampaknya menyeramkan sekali. Orang ini terkenal dengan tenaganya yang besar dan disegani di antara kawan-kawannya.
Karena merasa bahwa orang muda berpakaian sastrawan ini memang keterlaluan, apalagi telah bersalah membakar padang ilalang yang merupakan pelindung bagi padang bangkai, Coalok mengangguk memberi izin. Semua orang mundur untuk memberi ruang kepada si brewok yang hendak menyembelih sastrawan itu. Si brewok tinggi besar kini melangkah maju sambil menyeringai. Tangan kanannya memegang sebatang golok besar yang tajam mengkilap. Matanya yang lebar itu terbelalak penuh ancaman, dan hidungnya mendengus-dengus. Dia seperti seekor harimau kelaparan haus darah dan agaknya tugas membunuh orang ini mendatangkan ketegangan yang menggembirakan hatinya. Tentu saja Kui Hok Boan tidak merasa takut sama sekali. Dia berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan di pinggang dan berkata mengejek. "Hei, babi gemuk, bukan aku yang akan menjadi korban golok pemotong babimu itu, melainkan engkau sendiri." Dimaki babi gemuk, si brewok itu menjadi marah, apalagi karena beberapa orang kawan-kawannya tertawa mendengar ini. "Anjing kurus! Kau berani memaki aku? Terlalu enak kalau kau disembelih begitu saja. Aku akan merobek-robek seluruh tubuhmu dengan kedua tanganku ini saja." Cap! Dia membanting goloknya ke bawah dan golok itu menancap di atas tanah sampai setengahnya, gagangnya bergoyang-goyang saking kerasnya bantingan itu. "Bagus! Dengan melepaskan golok, berarti engkau menyelamatkan nyawamu sendiri, babi gemuk." Hok Boan berkata dan ketika si brewok itu menerjangnya dengan kedua lengan dikembangkan seperti beruang besar, tiba-tiba pemuda sastrawan itu menggerakkan kedua kakinya dan si brewok menjadi bingung karena pemuda itu tiba-tiba saja lenyap dari depannya. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.